Hampir tiap minggu ya kita pasti dengar berita ada lagi pejabat ketangkep karena korupsi, kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Nah di sini kita bakal coba kupas tuntas fenomena ini. Bukan cuma soal siapanya, tapi yang lebih penting, kenapa sih ini terus-terusan terjadi, padahal risikonya jelas banget kan? Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Ini pasti yang sering banget muncul di kepala kita tiap kali ada berita operasi tangkap tangan, alias OTT. Mereka kan udah punya jabatan tinggi, gaji lebih dari cukup, fasilitas di mana-mana. Terus, apa lagi sih yang dicari? Jawaban paling gampang, iya, karena serakah. Tapi, kalau cuma sesimpel itu, masalahnya harusnya udah beres dari dulu dong. Kenyataannya, korupsi ini jauh lebih rumit. Ibarat bawang, berlapis-lapis. Yuk, kita kupas bareng-bareng satu persatu lapisannya. Lapisan pertama, kita coba bedah apa sih yang ada di dalam pikiran si pelaku. Apa yang sebenarnya bikin seseorang secara pribadi akhirnya nekat ngambil keputusan buat korupsi? Ternyata, para ahli punya teori keren buat ngejelasin ini. Namanya fraud triangle atau segitiga kecurangan. Intinya, teori ini bilang kalau korupsi itu bukan kejadian impulsif, tapi terjadi pas tiga kondisi ini ketemu di satu titik. Oke, sudut pertama, segitiganya adalah tekanan. Ini bisa jadi tekanan ekonomi beneran, kayak butuh uang buat bayar ini itu. Tapi yang menarik, sering banget tekanan ini cuma ada di persepsi atau di kepala pelakunya aja. Misalnya, tekanan biar kelihatan punya gaya hidup mewah, atau ya sekedar tergiur sama godaan. Sudut kedua, dan ini nih yang krusial banget, kesempatan. Seseorang boleh aja punya niat atau merasa tertekan, tapi kalau nggak ada celah, nggak ada sistem yang lemah atau pengawasan yang longgar, ya korupsi nggak bakal bisa terjadi. Kesempatan inilah yang ngebukain pintunya lebar-lebar. Dan sudut terakhir, ini bagian yang paling psikologis, rasionalisasi. Ini adalah momen si pelaku ngobrol sama diri sendiri, nyari-nyari pembenaran buat kelakuannya. Mereka bilang ke diri sendiri, semua orang juga ngelakuin kok, atau gajiku kan kecil, jadi ini wajar lah, cuma buat nenangin hati nurani. Oke, kita udah ngintip isi kepala pelakunya. Sekarang, coba kita zoom out sedikit. Kita lihat lapisan berikutnya, yaitu lingkungan atau sistem yang ngebangun tekanan dan kesempatan itu sendiri. Pertanyaannya kan, dari mana coba dua hal tadi? Tekanan dan kesempatan bisa muncul secara masif dan ada di mana-mana di sekitar para pejabat publik. Nah, jawabannya ada di sistemnya. Nah, ini dia beberapa biang kerok utamanya. Biaya politik yang mahal gila-gilaan, penegakan hukum yang kadang tumpul ke atas, tekanan dari lingkungan sosial buat kelihatan sukses, dan yang paling dasar, sistem tata kelola pemerintahan yang emang banyak bolongnya. Ini tuh benar-benar kayak nyiapin prasmanan korupsi, tinggal ambil aja. Coba deh kita ambil satu contoh paling nyata, dana politik. Bayangin mesin partai politik itu butuh bensin duit yang super banyak buat jalan. Dana resmi dari negara seringkali nggak cukup. Nah, celah inilah kebutuhan dana gede yang nggak terpenuhi yang sering jadi pintu masuk utama buat uang-uang haram dan jadi awal mula korupsi politik. Kita udah bahas individunya, udah bahas sistemnya. Sekarang kita sampai di lapisan paling dalam, paling akar, dan mungkin yang paling susah buat diubah, budaya. Apa jadinya kalau korupsi itu udah sering banget terjadi sampai-sampai kita nggak ngelihatnya lagi sebagai kejahatan yang luar biasa? Nah ini yang disebut banalitas korupsi. Korupsi jadi hal yang banal, biasa aja, bahkan dianggap, ya emang gitu cara mainnya, sesuatu yang wajar buat dilakuin. Dan yang bikin merinding, ini bukan masalah baru loh. Puluhan tahun lalu, salah satu pendiri bangsa kita, Bung Hatta, udah ngasih peringatan keras lewat kutipan ini. Beliau bilang, korupsi berisiko jadi bagian dari kebudayaan kita. Sebuah ramalan yang, sayangnya, kerasa nyata banget hari ini. Dulu, di era 1950-an, itu ada yang namanya budaya malu. Seorang pejabat bakal ngerasa malu kalau pamer hidup mewah. Tapi sekarang, rasa malu itu kayaknya udah terkikis habis. Pamer kekayaan malah jadi tontonan. Dan batasan mana yang pantas dan nggak pantas jadi makin kabur. Nah, ini dampak paling berbahayanya. Kalau korupsi udah jadi sistem dan budaya, orang yang jujur sekalipun bakal ngerasain tekanan yang luar biasa. Mereka bisa jadi ngerasa nggak berdaya buat nolak, takut dikucilkan, atau bahkan diancam kalau coba-coba buat berbeda dan ngelawan arus. Setelah kita bongkar semua lapisan masalah yang rumit ini, terus gimana dong solusinya? Apa ini situasi tanpa harapan? Eits, tunggu dulu. Tentu enggak. Solusinya harus nyentuh semua lapisan tadi. Nanggepin koruptor itu wajib, tapi itu baru langkah pertama. Kita juga harus benerin sistem yang bolong-bolong, nutupin semua prasmanan kesempatan korupsi itu. Dan yang paling dasar, kita harus mulai mengubah budaya yang serma memaklumi ini.
Jadi ini intinya. Memberantas korupsi itu bukan cuma soal borgol dan penjara. Itu penting, tapi itu cuma di hilir. Perang yang sesungguhnya itu ada di hulu, yaitu pertarungan moral dan budaya, yang harus kita menangkan bareng-bareng sebagai satu bangsa. Aku mau tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Kita semua setuju nangkepin koruptor itu penting dan harus didukung penuh. Tapi pertanyaannya, apa kita juga siap buat ngerjain PR yang jauh lebih berat? Ngebenerin sistem politik kita, ngerombak birokrasi, dan yang terpenting, ngebangun lagi budaya malu dan integritas di tengah masyarakat. Jawabannya ada di tangan kita semua.